Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mata kuliah pendahuluan fisika inti tentang hukum-hukum kekekalan dalam peluruhan radioaktif dan peluruhan alfa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu Muhammad Raihan, NIM 15640048, Rosfi Zaharil Maula, NIM 18640019, Adelia Rosadi, NIM 18640029, dan saya sendiri, Linda Sari, NIM 18640009. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan terkait hukum-hukum kekekalan dalam peluruhan radioaktif. Pengetahuan mengenai radioaktivitas dimulai pada tahun 1896 oleh Henry Becquerel. Dia menemukan fenomena radioaktivitas. Pada tahun 1902, Rutherford dan Sadi mengemukakan bahwa fenomena radioaktivitas itu disebabkan oleh desintegrasi spontan inti. Pada suatu reaksi nuklir, inti yang ditembaki akan berubah menjadi inti yang lain, disertai pelepasan partikel lain dan energi. Dan besarnya energi yang terbentuk pada suatu reaksi itu disebut dengan energi desintegrasi, dan biasanya dinotasikan sebagai Q, dan Q tersebut sebanding dengan selisih massa mula-mula dengan massa akhir. Partikel yang digunakan untuk menembaki inti-inti radioaktif agar terjadi reaksi nuklir adalah partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, neutron, proton, dan deuteron. Suatu reaksi inti dapat dinotasikan sebagai berikut. X besar ditambah X kecil menghasilkan Y besar ditambah Y kecil. Di sini, di mana X dan Y besar adalah inti awal atau inti target, sedangkan X dan Y kecil itu merupakan partikel hasil atau inti hasil. Nah, reaksi inti di atas dapat dituliskan juga sebagai X besar dikali X, Y kecil, dan dikali Y besar. Berbagai peluruhan radioaktif dan reaksi inti memperlihatkan bahwa alam tidak memilih sembarang hasil peluruan, namun terdapat hukum-hukum tertentu yang membatasi hasil reaksi yang terjadi. Nah, hukum-hukum tersebut adalah hukum-hukum kekekalan yang diyakini memberikan wawasan penting terhadap perilaku dasar alam. Nah, berikut ini adalah hukum-hukum kekekalan yang diterapkan pada proses peluruan. Di sini ada yang pertama ada hukum kekekalan energi. Hukum ini adalah hukum yang paling penting dalam peluruan radioaktif. Hukum ini memberikan penjelasan mana reaksi yang paling mungkin terjadi sehingga energi diam dan energi kinetik hasil peluruan itu dapat ditentukan. Contoh, sebuah inti X hanya dapat meluruh menjadi sebuah inti X aksen yang lebih ringan. Selain itu, ia memancarkan pula satu atau lebih partikel secara bersama yang disebut X kecil. Jika massa diam X besar itu lebih besar daripada massa diam total X aksen besar ditambah X kecil, kelebihan energi massa inti disebut nilai Q peluruan. Dan
dapat dituliskan Q sama dengan mx besar dikurangi mx aksen ditambah mx kecil dikali c kuadrat. Di mana mx besar adalah massa diam inti. Sehingga peluruan ini hanya dapat terjadi jika Q tersebut bernilai positif. Kelebihan energi Q ini muncul sebagai energi kinetik partikel-partikel hasil peluruan dengan anggapan X besar adalah dengan anggapan X mula-mula diam. Sehingga persamaan tersebut dapat ditulis Q sama dengan K besar X aksen besar ditambah K X kecil. Selain ada hukum kekekalan energi, ada pula hukum kekekalan momentum linier. Hukum momentum linier menyatakan bahwa jika inti yang meluruh pada awalnya diam, maka momentum total semua partikel hasil peluruhannya itu haruslah 0. Dapat dituliskan sebagai Px aksen besar ditambah Px kecil sama dengan 0. Biasanya, massa partikel atau partikel-partikel X yang dipancarkan lebih kecil daripada massa inti sisa X aksen besar. Sehingga momentum pental Px aksen besar menghasilkan energi kinetik Kx aksen besar dan Kx kecil. Jika X kecil menyatakan 2 atau lebih partikel, maka akan ada sejumlah besaran yang tak terketahui yang lebih banyak daripada jumlah persamaannya, sehingga tidak ada pemecahan tunggal. Nah, dalam kasus ini, energi kinetik hasil peluruan dapat mengambil nilai sembarang dari suatu nilai minimum hingga suatu nilai maksimum. Selanjutnya, ada hukum kekekalan momentum sudut total. Nah, momentum sudut total sendiri itu dinotasikan dengan J besar. Momentum sudut total J sering disebut dengan spin dari inti yang merupakan salah satu ciri suatu tingkat energi dari inti. Momentum sudut total adalah jumlah vektor momentum angular spin dan momentum angular orbital L. Di sini ada dua momentum sudut, yaitu momentum sudut spin dan momentum sudut gerak atau orbital. Dalam kerangka diam inti dari inti X, momentum sudut total sebelum peluruan adalah XX. Setelah peluruan, terdapat sejumlah spin dari inti X aksen besar dan partikel-partikel X kecil, serta sejumlah momentum sudut I sama dengan R kali P dari X kecil dan X aksen besar, yang bergerak relatif terhadap titik ruang yang semula ditempati oleh inti X. Dengan demikian, maka hukum ini mensyaratkan bahwa Sx sama dengan Sx aksen besar ditambah Sx kecil ditambah Ix aksen besar ditambah Ix kecil. Nah, spin intrinsik S adalah sifat partikel atau inti. Elektron yang memiliki S sama dengan setengah dan inti-inti atom juga memiliki spin. Dan itu berasal dari proton dan neutron penyusunnya. Dalam setiap reaksi inti, momentum sudut total ini adalah kekal, yaitu sama sebelum dan sesudah reaksi inti.
Selanjutnya saya Adela Rosadi, NIM 18640029. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hukum-hukum kekekalan pada peluruhan radioaktif. Untuk yang keempat yaitu hukum kekekalan paritas. Istilah paritas ini mengacu pada perilaku fungsi gelombang terhadap pembalikan atau inversi ruang. Pembalikan ruang ini dimaksudkan yaitu pemantulan atau refleksi koordinat ruang terhadap titik asal, dengan min X menggantikan X, min Y menggantikan Y, dan min Z menggantikan Z. Nah, paritas merupakan salah satu besaran yang memenuhi hukum kekekalan. Bunyi dari hukum kekekalan paritas yaitu paritas total sebelum reaksi inti harus sama dengan paritas total sesudah reaksi inti. Namun, pada akhir tahun 1956 ditemukan bahwa paritas hanya mengalami kekekalan dalam interaksi kuat dan elektromagnetik saja. Ilmuwan Li, Yang, dan Wu membuat hipotesis tentang paritas yang tidak kekal. Hal itu dapat terjadi karena terdapat bukti eksperimen bahwa paritas memang bersifat kekal hanya pada interaksi kuat dan interaksi elektromagnetik saja. Tetapi bukti dari eksperimen tersebut tidak ada dalam proses interaksi lemah dan juga peluruhan beta. Berikut ini merupakan ilustrasi dari eksperimen Wu dengan menggunakan inti kobalt CO60. Pada gambar A, Wu mengamati bahwa inti kobalt CO60 ini mengalami peluruhan beta dan arah dari elektron yang diemisikan ini tidak menuju ke arah utara, melainkan ke arah spin inti. Nah, pada penunjukan arah utara ini kita bisa menggunakan aturan tangan kanan, yaitu 4 jari sebagai arah rotasi, sementara ibu jari kita gunakan untuk menunjukkan arah utara. Pada gambar B ini terdapat refleksi atau bayangan dari proses A. Jadi, elektron yang diemisikan ini berlawanan dengan arah spin inti pada gambar A. Kemudian, kebanyakan partikel seperti elektron dan proton dapat memiliki spin dalam dua arah, yaitu ke kiri atau ke kanan, seperti sebuah skrup yang berputar searah dan berlawanan arah jarum jam. Dua kemungkinan arah dari spin ini kemudian dinyatakan dengan istilah kairalitas. Partikel dapat memiliki skrup putar kiri dengan kairalitas negatif dan skrup putar kanan dengan kairalitas positif. Selanjutnya yang kelima yaitu hukum kekekalan muatan. Hukum ini merupakan bagian yang mendasar dalam seluruh proses peluruhan dan juga reaksi inti. Nah, pada hukum ini mensyaratkan bahwa muatan elektrik total sebelum dan sesudah peluruhan itu harus sama. Karena muatan ini ditentukan oleh proton atau yang dinyatakan oleh nomor atom Z, maka hukum dari kekekalan muatan ini dapat direpresentasikan secara matematis sebagai berikut. Z1 plus Z2 sama dengan Z3 plus Z4. Nah, untuk Z1 plus Z2 ini menunjukkan muatan-muatan inti sebelum terjadinya reaksi, sementara Z3 plus Z4 ini menunjukkan muatan-muatan inti sesudah terjadinya reaksi. Selanjutnya yang keenam yaitu hukum kekekalan nomor massa, atau yang biasa juga disebut dengan hukum kekekalan jumlah nukleon. Dalam beberapa jenis peluruhan, dapat diciptakan beberapa jenis partikel, semisal foton atau elektron yang memang pada dasarnya tidak hadir sebelum terjadinya peluruhan. Hal ini dapat terjadi apabila energi inti awal lebih besar daripada energi partikel yang diciptakan untuk menciptakan elektron. Misalnya, nilainya adalah 0,511 MeV. Pada prosesnya, proton dan neutron ini tidak dapat diciptakan dan juga dimusnahkan. Meskipun dalam beberapa proses peluruhan, neutron ini dapat diubah menjadi proton, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan atau dapat berlaku bahwa jumlah nomor massa A yang merupakan jumlah proton dan neutron tidak dapat berubah dalam proses peluruhan ataupun reaksi. Sehingga berlaku A1 plus A2 sama dengan A3 plus A4. Di sini A1 plus A2 merupakan nomor massa sebelum terjadinya reaksi, sementara A3 plus A4 merupakan nomor massa setelah terjadinya reaksi. Di sini terdapat contoh dari hukum kekekalan muatan dan juga hukum kekekalan nomor massa. Untuk yang pertama yaitu hukum kekekalan muatan, telah disebutkan bahwa jumlah muatan sebelum reaksi sama dengan jumlah muatan sesudah reaksi. Pada contoh ini,
terlihat bahwa sebelum reaksi jumlah muatannya adalah 5 yang dihasilkan dari 2 helium dan 3 litium, sementara sesudah reaksi yaitu jumlah muatannya juga 5 yang dihasilkan dari 4 berilium dan 1 hidrogen. Untuk yang kedua yaitu hukum kekekalan nomor massa. Telah disebutkan bahwa jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi pada contoh ini terdapat jumlah nomor massa sebelum reaksi adalah 10, yaitu 4 dari helium dan 6 dari litium. Sementara jumlah nomor massa sesudah reaksi yaitu memiliki jumlah 10, 9 dari berilium dan 1 dari hidrogen. Jadi antara sebelum dan sesudah reaksi memiliki nomor massa yang sama. Selanjutnya, saya Muhammad Royhan, NIM 15640048 akan menjelaskan tentang peluruhan alfa. Proses terjadinya peluruhan alfa. Sebagaimana yang kita tahu, di mana sebuah inti atom itu tersusun dari proton dan neutron. Proton dan neutron bisa bergabung atau terikat kuat karena dipengaruhi gaya inti yang bekerja di dalamnya. Dalam hal ini, hukum Coulomb atau gaya elektrostatik mempunyai peranan penting. Namun, partikel mekanika kuantum tidak pernah dalam keadaan diam. Mereka terus bergerak secara acak. Gerakan inilah yang mempengaruhi perubahan pada susunan inti. Susunan pada inti yang berubah akan menyebabkan inti atom menjadi tidak stabil. Tidak stabil itu ketika jumlah proton jauh lebih besar dari jumlah neutron. Unsur-unsur dengan inti yang tidak stabil yang biasa kita sebut dengan unsur radioaktif. Ketika inti tidak stabil, ia akan berusaha untuk mengembalikan kestabilannya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara meluruh dan memancarkan radiasi, baik radiasi alfa, beta maupun gamma. Jadi, peluruhan alfa itu terjadi ketika suatu unsur meluruh menjadi unsur yang baru dengan memancarkan partikel alfa. Partikel alfa itu sendiri identik dengan inti helium karena sama-sama memiliki 2 proton dan 2 neutron. Karena partikel alfa bermuatan positif, ketika di udara, ia akan menimbulkan ionisasi cukup besar, lebih besar dari partikel beta dan radiasi gamma. Secara umum, skema pemancaran partikel alfa dituliskan sebagai berikut. Reaksi di atas menunjukkan bahwa inti X meluruh menjadi inti Y dengan memancarkan partikel alfa dan membebaskan energi sebesar Q. Peluruhan alfa dominan terjadi pada inti-inti yang tidak stabil yang relatif berat. Nomor atom lebih besar dari 80. Selanjutnya, energi peluruhan alfa. Bisa dilihat skema peluruhan alfa di mana unsur X meluruh menjadi unsur Y plus He. X sendiri adalah inti induk atau MP dan Y adalah inti anak atau MD, dan He adalah partikel alfa atau Ma. Berdasarkan hukum kekekalan energi, MPC kuadrat sama dengan MDC kuadrat plus MAC kuadrat plus Ka plus Kd. Kd itu energi kinetik inti anak, sedangkan Ka itu energi kinetik partikel alfa. Sehingga bisa didapatkan energi disintegrasinya atau Q dalam persamaan Q sama dengan Ka plus Kd sama dengan MP min MD min MA C kuadrat. Untuk peluruhan yang spontan, nilai Q haruslah positif
atau Q harus lebih besar dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluruhan alfa hanya akan terjadi bila mana massa diam dari inti induk itu lebih besar dari jumlah massa diam inti anak ditambah dengan massa partikel alfa. Jika dinyatakan dalam massa atom, nilai Q adalah Q sama dengan M dalam kurung AZ min M dalam kurung A min 4 Z min 2 min M dalam kurung 4 2 C kuadrat. Untuk menentukan energi kinetik partikel alfanya dapat menggunakan hukum kekalan momentum, di mana P sama dengan P plus P, atau MV induk sama dengan MV anak ditambah MV alfa. Karena inti induk diam, maka VP sama dengan 0, sehingga didapatkan MD VD sama dengan MA VA. Kemudian kedua ruas dikuadratkan lalu dikalikan setengah, sehingga didapatkan MD KD sama dengan MA KA. Untuk nilai massa MD itu sama dengan A-4 dan MA sama dengan 4. Jika dimasukkan, maka sama dengan A-4 KD sama dengan 4 KA. Sehingga KD sama dengan A per A-4 KA. Ini untuk nilai energi kinetik anak. KD sama dengan 4 per A-4 KA. Kemudian untuk menentukan energi kinetik alfanya itu menggunakan persamaan yang di atas, Q sama dengan KA plus KD, maka didapatkan Q sama dengan A per A-4 KA plus KA, sehingga menjadi KA min 4 per AQ. Itu untuk nilai energi kinetik alfanya. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rosvi Saril Maula, NIM 186400119. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peluruan alfa dengan subbab sistematika peluruan alfa. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Di situ terdapat 2 proton dan 2 neutron. 2 proton dan 2 neutron ini bergerak terus di dalam inti, yang kadang-kadang bergabung dan kadang-kadang berpisah. Di dalam inti partikel alfa terikat oleh gaya inti yang sangat kuat, yang jauh lebih kuat dari gaya elektrostatik. Akan tetapi, jika partikel alfa ini bergerak lebih jauh dari jari-jari inti, ia akan segera merasakan tolakan gaya Coulomb, karena semua bermuatan positif. Mereka saling tolak dan inti tidak akan stabil karena gaya inti yang kuat yang mengikat mereka bersama-sama. Kemudian bisa kita ketahui peluruan alfa merupakan salah satu bentuk peluruan radioaktif yang memancarkan partikel alfa ketika inti radioaktif ini meluruh. Partikel alfa ini terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Selain memancarkan partikel alfa, inti radioaktif ini juga akan membentuk inti yang baru atau inti anak. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, secara sistematis ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa atau partikel alfa, inti tersebut kehilangan 4 nukleon. 2 diantaranya yaitu proton dan 2 lagi yaitu neutron.
Dalam peluruan dibebaskan energi karena inti hasil peluruan terikat lebih erat daripada inti semula. Energi yang dibebaskan muncul sebagai energi kinetik partikel alfa yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Selanjutnya yaitu spektrum dari partikel alfa yang dihasilkan dari proses peluruan. Spektrum partikel alfa yang dihasilkan dari proses peluruan terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Spektrum terdiri dari single group atau lintas. Contoh, Rn dan RNA yang membentuk struktur yang benar atau fine structure. Yang kedua yaitu spektrum terdiri dari grup utama dan grup yang berenergi besar atau long range particle. Yang ketiga yaitu spektrum terdiri dari 2 atau lebih ciri khas daerah dekat atau closely spaced memiliki intensitas sama atau sedikit berbeda. Emisi partikel alfa adalah salah satu emisi radioaktivitas. Partikel alfa sendiri pada dasarnya adalah partikel yang bermuatan positif yang dipancarkan oleh unsur radioaktivitas. Partikel alfa terdiri dari 2 neutron terikat pada 2 proton, jadi identik dengan unsur helium. Dan partikel ini sangat masif, tetapi berenergi tinggi serta dipancarkan oleh inti isotop radioaktif yang memiliki rasio neutron terhadap proton yang terlalu rendah. Hal ini menyebabkan partikel alfa dipancarkan bergerak pada kecepatan rata-rata 15.000 km per detik dan memiliki energi kinetik. Energi dari partikel alfa dipancarkan secara konstan. Kemudian, suatu inti yang memancarkan partikel alfa terkadang meninggalkan keadaan eksitasi pada inti anakan yang kemudian menghasilkan emisi sinar gamma untuk mengembalikan atau menstabilkan keadaan dasar pada partikel alfa. Karena memiliki muatan listrik dan massa yang relatif besar sehingga menyebabkan partikel ini memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menembus bahan dan menjadi cepat kehilangan energi di udara. Karena memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam menembus bahan, hal ini mengakibatkan radiasi alfa yang berasal dari sumber-sumber di luar tubuh kita bukan sebuah bahaya. Akan tetapi, berbeda halnya dengan radiasi alfa tersebut sudah masuk atau terendap pada internal tubuh kita melalui bisa terhirup, tertelan, bahkan terserap dalam aliran darah. Sehingga tidak ada lagi shielding effect dari lapisan terluar kulit yang mati. Hal ini dapat menyebabkan radiasi alfa tersebut dihamburkan pada jaringan hidup, sehingga dapat menyebabkan toksin atau racun, yakni dapat menimbulkan risiko kanker. Khususnya, dapat kita ketahui bahwa radiasi alfa yang menyebabkan kanker paru-paru karena sumber radiasi alfa yang tak sengaja terhirup dan masuk ke dalam internal tubuh kita. Yaitu teori peluruan alfa secara kuantum. Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya di mana mekanika klasik menunjukkan bahwa peluruan alfa memiliki keterbatasan daya tembus bahan. Hal ini dibantah oleh teori kuantum, di mana peluruan alfa merupakan salah satu contoh dari efek terobosan halang atau potensial barrier, di mana energi alfa jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi halang, sehingga menurut mekanika klasik tidak mungkin partikel alfa dapat menerobos masuk potensial halang. Tetapi secara kuantum, partikel alfa dapat lolos dengan cara menerowong keluar dinding penghalang inti. Agar partikel alfa dapat lolos dari inti, maka ia harus memiliki energi maksimal 25 atau setara dengan energi untuk membawa partikel jarak tak hingga ke dekat inti, tapi
masih di luar jangkauan gaya tarik inti. Namun, peluruan alfa hanya memiliki 4-9 MeV, sehingga terjadi kekurangan sekitar 16-21 untuk meloloskan diri dari inti. Persoalan kekurangan energi tersebut dapat dijawab secara mekanika kuantum. Ada 3 prinsip yang dikemukakan untuk menjawabnya. 1. Yaitu partikel alfa bisa ada sebagai partikel di dalam inti, di mana partikel alfa harus ada di dalam inti. Yang kedua yaitu partikel semacam ini terus-menerus dalam keadaan gerak dan di batas geraknya hanya dalam inti oleh rintangan potensial yang melingkupinya. Jadi, partikel yang ada harus terus-menerus bergerak dan di batas geraknya hanya dalam inti itu saja oleh rintangan potensial yang melingkupinya. Yang ketiga yaitu terdapat peluang kecil tetapi peluang tertentu untuk partikel ini melewati rintangan potensial. Meski kecil, setiap kali tumbukan bisa terjadi. Jadi, peluang kecil adanya partikel ini melewati rintangan potensial. Terakhir yaitu kegunaan peluruan sinar alfa. Muatan positif dari partikel alfa sangat berguna dalam industri. Misalnya, 1. Radium-226. Dalam hal ini dapat digunakan untuk mengobati kanker, yaitu dengan memasukkan jumlah kecil radium ke daerah yang terkena tumor. Selanjutnya, yaitu polonium-210 berfungsi sebagai alat statik eliminator dari paper mill di pabrik kertas dan industri lainnya. Yang ketiga yaitu beberapa detektor asap yang memanfaatkan emisi alfa dari americium-241 untuk membantu menghasilkan arus listrik sehingga mampu membunyikan alarm saat terjadi kebakaran. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.